bisa kami katakan bahwa ada perbedaan mendasar antara partai buruh yang lama dan yang baru. Karena selalu muncul pertanyaan, apa bedanya? Salah satu beda yang sangat mencolok adalah partai buruh yang lama hanya ada didukung oleh satu serikat buruh, yaitu KSBSI. Hari ini partai buruh yang baru didukung oleh Serikat Petani Indonesia, organisasi petani terbesar di Indonesia. 4 konfederasi serikat buruh di tingkat nasional, 50 federasi serikat buruh di tingkat nasional, forum guru honorer, tenaga honorer, dan guru swasta, Gerakan Perempuan Indonesia. Itulah yang membedakan dengan yang lama. Sehingga spektrum daripada konstituennya pasti akan meluas. Indonesia sudah menjadi negara industri. 54,6%. Kalau saya salah nanti tolong dikoreksi. 54,6% penyumbang PDB Indonesia dalam sektor manufaktur. Itu artinya Indonesia telah menjadi negara industri. Saya kebetulan adalah ILO Governing Body, pengurus pusat, salah satu pengurus pusat dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa berkantor di Jenewa, yaitu ILO atau ILO Governing Body. Di mana ada negara industri, pasti ada partai buruh. Indonesia sudah masuk negara industri karena penyumbang PDB dari agraris hanya 38%. Berarti ini sudah negara industri. Sisanya adalah telekomunikasi, perdagangan, dan lain sebagainya. Yang terbesar tetap manufaktur. Saya tidak tahu ya, post-COVID datanya berubah atau tidak, saya belum periksa lagi. Dengan demikian, kebutuhan partai buruh menjadi sebuah keniscayaan. Berbeda dengan partai buruh yang lama. Jadi ini sebuah keniscayaan. Pendirian partai buruh ini juga yang membedakan dengan yang lama adalah partai buruh yang sekarang diinisiasi oleh berbagai lapisan gerakan sosial dan organisasi-organisasi buruh dan petani, nelayan, sehingga isu-isu yang dibawa akan merefleksikan, nah itu dia. Isu-isu yang akan diperjuangkan, yang dibawa oleh partai buruh, akan merefleksikan daripada isu-isu gerakan sosial, gerakan serikat buruh, gerakan petani, dan gerakan-gerakan lainnya. Jadi spektrumnya luas isunya. Yang ketiga, kekalahan telak kaum buruh, petani, nelayan, guru, aktivis lingkungan hidup, penggiat HAM, dengan disahkannya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi salah satu faktor utama mengapa membangkitkan kembali atau menghidupkan kembali partai buruh. Partai buruh ini untuk menyalurkan semua aspirasi rumah besar para konstituen, buruh tani, buruh nelayan, buruh pabrik, buruh kantor, buruh perempuan, ibu jamu gendong, tukang becak, PKL, ojek online, masyarakat miskin kota, masyarakat miskin desa, ibu-ibu rumah tangga, PRT, buruh migran, anak-anak muda yang mencari lapangan kerja, disabilitas, perempuan dan ibu-ibu yang berjualan di pasar atau tempat-tempat lain. Nah, basis konstituennya sudah ada, meluas. Nanti akan kita sampaikan kepada kawan-kawan. Dari sisi jumlah anggota KSPI 2,2 juta orang. SPI saya rasa hampir lebih dari 500.000 orang. ORI dalam hal ini KSPSI lebih dari hampir sama saya rasa 2,5 sampai 3 juta orang. Guru honor yang menjadi anggota FPTHASI menjadi basis konstituen yang sangat captive market. Kemudian yang ingin saya sampaikan, nanti ditambahkan dengan yang lain, selain badan pendiri basis konstituen, azas partai ini clear, Pancasila. Tidak ada lagi asas di luar Pancasila. Ideologi partai ini jelas, Pancasila. Tujuan didirikan partai ini adalah negara sejahtera atau welfare state. Ada 3 prinsip
dalam negara kesejahteraan, welfare state. Tapi selanjutnya kami sebut negara sejahtera. Satu, kesetaraan kesempatan. Setiap orang punya kesempatan hidup layak yang setara. Dua, distribusi kekayaan yang merata. Kekayaan negara, apa yang telah didapat oleh negara, harus didistribusikan merata. Bukan berarti sama rata, sama rasa. Tapi proporsional. Silakan orang kaya menikmati kekayaannya. Tapi secara bersamaan kalangan kelas menengah bawah tidak boleh dimiskinkan. Pertumbuhan ekonomi silakan diraih berbasis expenditure approach, konsumsi, investasi, government expenditure maupun ekspor. Tapi secara bersamaan harus ada redistribusi terhadap kekayaan. Gap atau orang kaya dan miskin atau dikenal dengan Gini Index, Gini rasio harus makin dikecilkan. Nggak boleh yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bahkan semua penelitian selalu melansir, di kala krisis justru orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Karena uang orang kaya yang disimpan, itu dia bisa taruh di SUN, surat utang negara, yang bunganya lebih tinggi daripada bunga deposito. Oleh karena itu kekayaan orang kaya tidak akan berkurang. Karena surat utang negara yang dibayar oleh negara, bunganya tinggi. Itu yang menjelaskan kenapa orang kaya makin kaya. Orang miskin makin miskin ketika krisis atau COVID-19 sebagai contoh pandemi yang berkepanjangan membuat hal itu. Yang ketiga adalah tanggung jawab publik dalam 3 prinsip negara sejahtera. Ada 13 platform yang kami tawarkan dalam menjelaskan apa itu negara sejahtera. Antara lain, yang pertama adalah kedaulatan rakyat, bukan daulat tuan, bukan daulat dinasti, bukan daulat uang, tapi kedaulatan rakyat sebagaimana yang telah dicerminkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah lapangan pekerjaan. Kami tidak bertumpu pada pasar barang dan pasar uang saja. Tapi kami akan memperjuangkan negara sejahtera itu adalah pasar sosial. Apa itu pasar sosial? Jaminan sosial. Saya ambil contoh. Selama ini kita selalu bertumpu pada fiskal dan moneter. Padahal ada satu lagi yang sangat kuat, yaitu dana jaminan sosial. Kalau itu dikelola dengan baik, jaminan pensiun, jaminan hari tua, bahkan jaminan kesehatan, mungkin bisa melebihi 1.000 triliun. Kalau dia 1.000 triliun, ini kan setengah dari APBN. APBN kan fiskal moneter. Tapi ada lagi yang namanya 1.000 triliun lebih. Yang kita sebut dengan dana jaminan sosial yang kita di beberapa negara maju penganut welfare state adalah yang disebut pasar sosial. Kami juga memperjuangkan pemberantasan korupsi. Kami akan memperjuangkan hubungan industrial. Omnibus Law adalah pukulan telak kekalahan politik kaum buruh di hubungan industrial. Kita akan menolak diberlakukannya outsourcing yang seumur hidup. Kita menolak PHK dipermudah. Partai Buruh menolak upah murah. Yang benar adalah upah layak diiringi produktivitas yang memadai atau produktivitas yang makin meningkat. Hal-hal hubungan industrial itu akan kita perjuangkan di dalam 13 platform Partai Buruh yang menjadi dasar daripada negara sejahtera. Yang lain tentang pengaturan pajak. Kami ingin dalam politik anggaran harus dicerminkan bahwa antara kebutuhan yang bersifat proyek anggaran negara, tentu untuk kesejahteraan rakyat juga, dengan hal-hal yang bersifat kesejahteraan rakyat harus berimbang. Yang hal kesejahteraan rakyat itu misal jaminan kesehatan, jaminan makan, jaminan air bersih, jaminan perumahan, dan hal-hal lain yang selama ini ada akan kita tingkatkan nilainya dari sisi kesejahteraan. Atau subsidi negara harus ditingkatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dan lain sebagainya. Itulah negara sejahtera yang kami pahami dengan 3 prinsip dan diejawantahkan dengan 13 platform partai buruh atau dikenal dengan welfare state. Partai ini adalah partai identitas kelas.
Tapi bukan berarti untuk berhadap-hadapan. Identitas kelas atau kami menyebutnya, we are the working class, kami kelas pekerja. Untuk menunjukkan tentang ada perbedaan kepentingan dalam mencapai tujuan yang sama. Tujuan bernegara tentu adalah mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila, kemudian juga Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu di antara yang sangat penting adalah pasal 33 tentang sistem ekonomi yang kita pilih dalam bernegara, dan pasal 34 tentang sistem perlindungan dan kesejahteraan untuk rakyat, termasuk hak asasi manusia. Dua pasal itu harus menjadi dasar dalam kita membangun bernegara itu. Karena itu, identitas kelas perlu diperlihatkan tanpa harus berhadap-hadapan dan berkonflik. Dalam artian, identitas kelas untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing dengan cara yang berbeda, tapi tujuan yang sama, yaitu negara Pancasila. Saya pikir itu saja. Kami mengundang pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada kawan-kawan media untuk meliput penutupan Kongres Partai Buruh yang akan diumumkan susunan pengurusnya yang baru, dan juga keputusan-keputusan Kongres lainnya, jam 10.45, 5 Oktober, jam 10.45 di Hotel Grand Cempaka Putih. Tentu wajib mengikuti protokol kesehatan PPKM dan aturan-aturan yang berlaku dari pihak hotel. Bagi yang tidak bisa hadir, kami berharap bisa bergabung nanti di konferensi pers Partai Buruh, yaitu tanggal 5 Oktober jam 10.45 melalui Zoom. Terakhir, Partai Buruh ini, alhamdulillah, atas kerja keras semua pihak, kader-kader buruh, kader-kader petani, guru, nelayan, aktivis perempuan, dan gerakan sosial lainnya, telah terpenuhi kepengurusan 100% di tingkat provinsi, 80% rata-rata di tingkat kabupaten kota, atau dengan kata lain ada 409 kabupaten kota dari total 514 kabupaten kota. Dan kecamatan sedang bergerak dalam 3 minggu ini sudah melampaui bahkan mendekati 49%. Tapi rata-rata ya, sebaran per kabupaten kotanya memang belum rata. Ada yang sudah 80%, ada yang masih 10% kecamatan dalam satu kabupaten. Karena syarat untuk peserta pemilu, KPU mensyaratkan kan 50% kecamatan dalam satu kabupaten kota. Tapi rata-rata sekarang sudah 49% kecamatan. 1.000 anggota yang disyaratkan dalam setiap kabupaten kota sudah merata di 409 kabupaten kota sekarang. Tadinya satu hari yang lalu 403 kabupaten kota, sekarang 409 kabupaten kota. Insya Allah kami hanya berikhtiar. Tuhanlah Allah yang menentukan jalan keputusannya. Kami mohon doa kepada kawan-kawan media, kepada rakyat dan bangsa Indonesia, kepada basis konstituen kami, petani, buruh, nelayan, guru, masyarakat marginal, rakyat jelata, orang-orang yang terpinggirkan, kaum masyarakat miskin kota, kaum masyarakat miskin desa. Bergabunglah bersama Partai Buruh, seraya berdoa kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan Yang Maha Esa, agar dimudahkan urusan. Kami berterima kasih pada pemerintah yang telah memberi ruang agar kami kaum buruh bisa menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan politik di tingkat negara. Tidak hanya bergerak di jalanan, tidak hanya bergerak dalam aksi-aksi. Walaupun itu tetap akan kami lakukan, tapi saatnya juga kami berkontribusi buat negeri ini melalui parlemen, melalui DPR RI, DPD RI, DPRD 2, DPRD 1, pilkada-pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, bahkan pemilihan presiden, wakil presiden. Bila Allah Tuhan berkehendak kami lolos verifikasi KPU, tentu kami akan ikut terlibat dalam proses demokrasi tersebut pada tahun 2024 pemilu di Indonesia. Demikian, saya serahkan pada Bung Kahar untuk memberikan kesempatan pada organisasi pendiri lainnya. Saya rasa mungkin yang pertama kawan-kawan petani, Bung Ruli. Terima kasih.